Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Sebelum kita memulai, mari kita akan sama-sama berdoa memohon kemurahan Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Tinggi, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami merendahkan hati kami Bapa di surga. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan di dalam acara Santapan Rohani ini, agar kami mendapatkan pewahyuan dari Tuhan dan kami dapat melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk Santapan Rohani pada hari ini dengan satu tema, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kesukaran. Saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-6. 1 Petrus pasal yang ke-5. Ya, 1 Petrus itu tidak sampai pasal 6. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata dengan jelas bagaimana orang percaya, orang beriman, orang yang mengandalkan Tuhan itu bisa mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang tidak jelas ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yang pertama, Alkitab mengatakan dalam ayat yang ke-6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin di seluruh dunia, di bawah kolong langit, di atas bumi ini, tidak ada satu kekuatan yang lebih hebat selain tangan Tuhan. Tangan Tuhan akan senantiasa teracung untuk menolong setiap orang yang mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan itu artinya bahwa kita mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Di dalam suratan Yakobus berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari, Allah mau meninggikan saudara dan saya. Mungkin orang merendahkan saudara, mungkin orang meremehkan saudara, mungkin orang menganggap kecil saudara. Gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah gelisah. Percayalah kalau Bapak Ibu Saudara
berhasil merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan meninggikan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari kita belajar menjadi orang yang mau merendahkan diri. Merendahkan diri. Orang yang suka merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, kata pemazmur, orang itu suka sujud, berdoa, menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang tidak jelas ini, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan dengan sempurna. Asal saudara berhasil dan rela menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Ada banyak orang yang tidak rela menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Manusia itu, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa mengalahkan khawatir, tidak bisa mengalahkan takut, tidak bisa mengalahkan cemas, tidak bisa mengalahkan gelisah, tidak bisa mengalahkan kebimbangan. 4-5 perkara ini tidak bisa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dia sanggup memelihara Bapak Ibu Saudara. Kegagalan orang percaya itu, Bapak Ibu Saudara, sering berkata begini, yang sering kami dengar, percaya ya percaya, tapi, nah ini saudara, percaya ya percaya, tapi, nah kata tapi ini kelihatannya sepele, Bapak Ibu Saudara, kelihatannya tidak berarti, tetapi itu sungguh menjadi satu sekat yang paling besar. Percaya ya percaya, tapi berarti orang itu tidak percaya. Saudara, orang yang mendapatkan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa yang sulit ini adalah orang yang berhasil menyerahkan kekhawatirannya, kegelisahannya, ketakutannya, kecemasannya, kebimbangannya kepada Allah. Allah tidak minta harta kekayaan saudara. Harta kekayaan saudara tidak cukup untuk memelihara saudara di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa yang sukar ini. Tetapi Allah sanggup memelihara Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara berhasil menyerahkan kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu, Bapak Ibu Saudara, datangnya dari si iblis. Nah, oleh sebab itu Alkitab mengatakan dalam ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Saudara, orang yang dapat ditelan itu, saya mau beritahukan, adalah orang yang tidak mau menyerahkan kekhawatirannya, tidak mau menyerahkan kegelisahannya, tidak mau menyerahkan ketakutannya, tidak mau menyerahkan kebimbangannya, tidak mau menyerahkan kecemasannya kepada Tuhan. Itu menjadi makanan yang empuk bagi iblis. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa melawan iblis? Satu saja syaratnya kita bisa melawan iblis. Ayat 9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iblis hanya bisa dikalahkan dengan orang-orang yang memiliki iman yang teguh. Orang yang memiliki iman yang teguh itu, Bapak Ibu Saudara, iblis baru melihat saudara, mereka sudah ketakutan, mereka sudah tinggal langgang, mereka sudah lari terbirit-birit. Saudara boleh baca dalam Yakobus, ya, Yakobus pasal 4 berkata, ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu.
Ya, iblis tidak akan berani mendekat kepada orang yang tunduk kepada Allah. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tunduk kepada Allah akan membuat iblis itu ketakutan tunggang langgang. Ya. Ayat ini coba saya bacakan. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, iblis akan ketakutan melihat orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Allah, menyerahkan kekhawatirannya, ketakutannya, kegelisahannya, kebimbangannya, kecemasannya kepada Allah. Iblis takut. Saudara, dengan orang yang memiliki iman yang teguh. Ayat ini berkata demikian selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Memang untuk mengadakan perlawanan tipu daya muslihat iblis itu, Bapak Ibu Saudara, secara daging menderita, sengsara. Karena iblis selalu menawarkan hal-hal yang menggiurkan, yang menguntungkan, yang indah, yang bisa dapat dinikmati oleh daging. Dan itu adalah tipu daya muslihat iblis. Bapak Ibu Saudara, ayat selanjutnya berkata dalam ayat 10. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu Saudara, Allah rindu kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua, supaya saudara menjadi orang yang dilengkapi, orang yang teguh, orang yang kuat, dan orang yang kokoh. Itu kerinduan hati Tuhan. Iblis suka saudara menjadi orang yang khawatir, takut, gelisah, bimbang, tunggang langgang ketika mendengar satu berita yang tidak jelas. Tetapi Allah mau supaya Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang dilengkapi dengan iman yang teguh, dilengkapi dengan iman yang kuat, dengan iman yang kokoh. Itu kerinduan hati Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang diwarnai, dirundung oleh rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah, rasa bimbang, rasa cemas. Hari ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Serahkan segala kekhawatiranmu, kecemasanmu, ketakutanmu, kegelisahanmu, kebimbanganmu kepada Allah. Allah sanggup memelihara Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah masa yang sukar ini. Korbannya di atas kayu salib gunung Golgota sanggup, cukup untuk menyelamatkan saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami, Bapa di surga, kami berdoa buat beberapa saudara-saudara kami, anak-anak ketebusan-Mu yang saat-saat ini sedang menghadapi kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan. Hari ini Bapa, kami bersama-sama dengan orang beriman menyerahkan seluruh kekhawatiran kami, ketakutan kami, kegelisahan kami, kebimbangan kami, kecemasan kami di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan ini sesuai dengan janji firman-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang teguh, orang-orang yang kokoh, orang yang dilengkapi oleh Allah. Dan kami mendapatkan pemeliharaan sempurna dari Allah di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa yang sulit ini Bapak, di tengah-tengah masa yang tidak jelas ini.
kami menjadi kuat, kokoh, kami sehat, kami kuat, kami diberkati oleh Tuhan. Karena tangan kanan-Mu yang terus menopang kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu turun atas kami semua yang mendengar firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin.